Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat terus. Hari ini kita akan bahas beberapa isu yang sedang hangat di masyarakat. Bahasan ini juga jadi salah satu tugas kami dari kelompok 1A untuk tema analisis isu kontemporer pada kegiatan Latsar CPNS 2021 Angkatan 23. Konten ini disusun oleh Rizal Satriawan SSTGR, Irwanti Cinta Dewi Utami SPD, Liz Wahyuni SPD, Atep Supendi SPDI, Aristonizar SPD. Mari kita mulai ke pembahasan. Ada 3 isu yang kami angkat untuk dipilah dan dibahas, yaitu 1. Penolakan vaksin COVID-19 di pedesaan. 2. Menurunnya pelayanan pasien non-COVID-19 di rumah sakit. 3. Imbas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terhadap ekonomi masyarakat. Dari ketiga isu itu, kita akan pilah menggunakan teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Analisis USG mempertimbangkan tingkat kepentingan, keseriusan, dan perkembangan setiap variabel dengan rentang 1-5. 1. Urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. 2. Seriousness atau keseriusan, yaitu melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak, dan sebagainya. 3. Growth atau berkembangnya masalah, yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit dicegah. Berdasarkan hasil analisis isu prioritas dengan menggunakan skala Likert, seperti tercantum pada tabel 1.2, analisis isu metode USG, maka ditetapkan isu paling prioritas, yakni penolakan vaksin COVID-19 di pedesaan. Hingga sampai saat ini, virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 terus dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Namun sayangnya, kesadaran masyarakat khususnya di daerah pedesaan akan pentingnya vaksinasi ini masih sangat rendah. Menurut Lestari Muridjat, Wakil Ketua MPR, menurut beliau bahwa kesiapan masyarakat dalam menerima vaksinasi COVID-19 harus menjadi pertimbangan dalam menerapkan strategi vaksinasi secara nasional, agar target yang dicanangkan bisa tercapai. Untuk itu, ia menilai langkah sosialisasi yang masif terkait manfaat vaksinasi harus segera dilakukan. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah pun semakin giat dan berusaha dengan maksimal untuk menekannya, salah satunya dengan menyuarakan vaksinasi terhadap masyarakat. Sebesar 18% dari seluruh penduduk Indonesia telah melakukan vaksin COVID-19. Namun angka itu masih kecil dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Dari hasil riset singkat kami, terdapat 3 alasan mengapa masyarakat masih banyak yang belum mau menerima vaksinasi, terutama masyarakat di daerah pedesaan. Di antaranya, 1. Lingkungan. Apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus mempengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin. 2. Pola pikir. Setiap orang memang punya sudut pandang yang berbeda-beda. 3. Keyakinan. Beberapa orang mungkin ada yang memegang nilai bahwa memasukkan cairan vaksin ke tubuh dilarang oleh kepercayaannya. Lalu, apa yang bisa kami sarankan untuk meningkatkan atau merubah sudut pandang masyarakat tentang vaksinasi COVID? Di antaranya, pertama, penambahan agenda sosialisasi ke masyarakat dengan cara door-to-door sambil membawa bantuan sosial, kemudian memanfaatkan agenda-agenda keagamaan untuk mensosialisasikan peran penting vaksinasi. Kedua, mengoptimalkan komunikasi efektif kepada masyarakat dengan strategi sebagai berikut. Melibatkan tokoh masyarakat, mengikutsertakan public figure, dan mengoptimalkan media komunikasi berupa penayangan seputar informasi keberhasilan vaksin dan keamanan vaksin. Dan yang ketiga, menggunakan strategi reward, di mana masyarakat yang bersedia divaksin akan disediakan reward-reward tertentu. Dengan ketiga strategi di atas, diharapkan vaksinasi COVID-19 dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sekian pemaparan kami mengenai isu penolakan vaksin COVID-19 di pedesaan. Semoga bermanfaat dan selalu semangat jaga kesehatan. Sampai jumpa!